Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert dari program studi Diplomatika Farmasi semester 3. Saya akan menjelaskan review jurnal mengenai tablet substituen rilis natrium diklofenat menggunakan metogel K100M sebagai matriks. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah yang pertama, untuk mengetahui perbedaan terhadap sifat fisik tablet dengan konsentrasi metogel K100M. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi metogel K100M sebagai matriks dalam pembuatan tablet lepas lambat natrium diklofenat dengan metode granulasi basah. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui nilai kemiripan disolusi dengan inovator yang sudah ada di pasar. Alasan penelitian jurnal tersebut adalah dari jurnal yang telah dilakukan penelitian ini dilakukan percobaan guna mengetahui formulasi tablet substituen rilis natrium diklofenat menggunakan metogel K100M sebagai matriks dalam pembuatan tablet lepas lambat natrium diklofenat dengan metode granulasi basah, mengetahui perbedaan terhadap sifat fisik tablet dengan konsentrasi metogel K100M, mengetahui nilai kemiripan disolusi inovator yang sudah ada di pasar. Pada penelitian ini yang diteliti yaitu tablet natrium diklofenat menggunakan metogel K100M sebagai matriks. Dalam penelitian ini akan menggunakan natrium diklofenat yang mengandung 75 mili serta eksipien berupa metogel K100M dengan konsentrasi 10%, 15%, dan 20% sebagai matriks, polivinil pyrrolidon sebagai pengikat, laktosa monohidrat sebagai pengisi, magnesium stearat sebagai pelicin, dan aerosil sebagai pelincir. Akan dilakukan uji terhadap sifat fisik dari granul dan serta kandungan kadar disolusi tablet. Natrium diklofenat adalah obat yang masuk dalam golongan antiinflamasi non-steroid atau AIN. Obat-obatan yang masuk dalam golongan ini digunakan untuk mengurangi nyeri dan peradangan, dan juga dapat digunakan untuk mengurangi pembengkakan pada sendi otot dan tendon. Adalah formulasi tablet substituen rilis natrium diklofenat. Adapun formulasinya terdiri dari yang pertama, natrium diklofenat sebagai zat aktif, polivinil pyrrolidon sebagai pengikat, metogel K100M sebagai matriks, natrium monohidrat sebagai pengisi, magnesium stearat sebagai pelicin, dan aerosil sebagai pelincir. Adapun formulasi dari natrium diklofenat ini akan dibuat menjadi 3 konsentrasi. Konsentrasi yang pertama adalah natrium diklofenat dengan berat 75 mili, kemudian polivinil pyrrolidon 5%, metogel K100M 10%, laktosa monohidrat secukupnya, magnesium stearat 2%, dan aerosil 1%. Itu tadi untuk konsentrasi yang pertama. Dan untuk yang kedua adalah natrium diklofenat dengan 75 mili, polivinil pyrrolidon 5%, metogel K100M 15%, laktosa monohidrat 2 sampai secukupnya, magnesium stearat 2%, dan aerosil 1%. Dan yang terakhir adalah konsentrasi yang ketiga, natrium diklofenat 75 mili, polivinil pyrrolidon 5%, metogel K100M 20%, laktosa monohidrat cukupnya, magnesium stearat 2%, dan aerosil 1%. Setelah kita mengetahui formulasinya, mungkin kita akan mempelajari mengenai pengujian-pengujian mulai dari pengujian evaluasi granul, evaluasi fisik setiap tablet, yang akan kita mulai dari pengujian kadar lembab. Dilakukan menggunakan massa granul sebanyak 500 ml
dengan waktu pengujian selama 20 menit dengan suhu 105 derajat Celcius. Kadar lembab dinyatakan dalam persen dan dalam dinyatakan apabila berada dalam rentang waktu 2-4%. Yang kedua yaitu uji waktu alir granul dan suhu diam. Dua pengujian ini dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan corong di mana bagian bawah ditutup dan massa granul dimasukkan ke dalam corong dan buka penutup bagian bawah corong bersama dengan penggunaan stopwatch. Lalu biarkan massa granul mengalir dan pada saat massa granul tepat habis mengalir hentikan stopwatch dan catat apa yang diperlukan granul untuk mengalir. Waktu alir granul dinyatakan dalam gram per detik dan dinyatakan baik apabila granul mengalir tidak lebih dari 10 detik. Pengujian suhu diam dilakukan setelah serbuk mengalir bebas dari corong dan ukur tinggi granul yang dihasilkan dan dibandingkan dengan jari-jari granul yang terbentuk di dalam bidang horizontal. Suhu diam dinyatakan dalam derajat dan dinyatakan baik bila mempunyai nilai antara 25-35 derajat. Uji indeks kompresibilitas dan rasio Hauser. Pengujian indeks kompresibilitas dan rasio Hauser dapat dilakukan bersamaan, hanya berbeda di bagian perhitungan matematis. Pengujian ini menggunakan gelas ukur, kemudian dimasukkan massa granul yang sudah ditimbang sebagai M dan diukur volumenya sebagai VO. Setelah terjadi pengetapan selama 500 kali, diukur kembali volumenya sebagai PT. Indeks kompresibilitas dinyatakan dalam persen dan nilai ini dikatakan baik bila nilainya kurang dari 20%. Nilai rasio Hauser dikatakan baik bila mempunyai nilai 1,00 sampai dengan 1,25. Kemudian ada pengujian sifat fisik tablet. Yang pertama yaitu uji organoleptis. Pengujian penampilan fisik tablet seperti warna, bentuk, bau, dan tekstur dan rasa. Kemudian ada uji dimensi. Pengujian dimensi tablet menggunakan cangkah sorong terhadap 20 tablet. Kemudian ada uji keseragaman bobot. Pengujian keseragaman bobot menggunakan timbangan analitik terhadap 20 tablet. Dan dilihat nilai standar devisa dan dinyatakan baik apabila nilainya kurang dari 2%. Uji kerasan tablet. Pengujian ini menggunakan alat hardness tester dengan menggunakan 20 tablet. Kerasan dinyatakan dalam kP dan dinyatakan baik apabila mempunyai nilai antara 8 sampai 12 kP. Kemudian ada uji kerenyahan tablet. Pengujian kerenyahan tablet menggunakan viability tester terhadap 20 tablet. Kerenyahan dinyatakan dalam persen dan dikatakan baik apabila mempunyai nilai kurang dari 1%. Kemudian ada uji waktu hancur. Pada pengujian ini digunakan disintegration tester dengan jumlah 6 tablet yang dimasukkan ke dalam tabung uji dengan media berupa aqueous atau asam yang diatur dengan suhu 37 derajat Celcius plus minus 2 derajat. Kemudian catat waktu yang dibutuhkan seluruh tablet dapat melarut seluruhnya. Kemudian ada uji identitas dan kadar. Pengujian identitas natrium diklofenat menggunakan sampel uji kadar dan dilihat kurva terbentuk antara kurva baku dan kurva sampel pada panjang gelombang 276 nm. Pengujian kadar menggunakan 20 tablet yang digerus menjadi serbuk yang kemudian ditimbang dengan 3 kali replikasi sesuai dengan berat rata-rata satu tablet. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditandai batas dengan dapur fosfat pH 7,5 yang diisonisasi. Setelah itu disaring dan dipipet 1 ml dan dimasukkan ke labu ukur 50 dan ditandai batas dengan dapur fosfat pH 7,5. Kemudian diukur serapannya menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 276 mm. Kadar natrium diklofenat dinyatakan dalam persen dan dinyatakan memenuhi syarat USB 40 apabila mempunyai nilai antara 90 sampai 110. Kemudian yang terakhir ada pengujian disolusi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kelarutan bahan aktif pada
waktu tertentu. Disolusi tablet dengan jenis tablet lepas lambat atau natrium diklofenak ini menjadi lebih lambat dari tablet konvensional karena didesain sedemikian rupa untuk melarutkan zat aktif pada waktu tertentu. Pengujian tablet disolusi dilakukan selama 10 jam dan dilakukan pengambilan sampel sebanyak 5 kali pada jam 1, 2, 4, 6, dan 10. Dari ketiga formula tadi yang dibandingkan dengan hasil pengujian produk Innovor, kemudian dihitung nilai persamaannya. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tidak ada perbedaan signifikan terhadap sifat fisik tablet dengan konsentrasi metokel K100M yang berbeda kecuali pada pengujian waktu hancur, di mana nilai waktu hancur dengan konsentrasi metokel K100M yang lebih tinggi mengakibatkan waktu hancur lebih lama. Yang kedua, penggunaan konsentrasi metokel K100M yang berbeda menghasilkan nilai yang berbeda juga, di mana nilai konsentrasi yang lebih besar mampu menambah pelarut zat aktif natrium diklofenak sehingga pelepasannya lebih terkontrol. Yang ketiga yaitu dengan penggunaan konsentrasi metokel K100M yang berbeda maka menghasilkan nilai disolusi yang berbeda juga, di mana nilai kemiripan konsentrasi kedua pada percobaan disolusi pertama dan kedua tidak memenuhi syarat karena nilainya kurang dari persyaratan yaitu 50 sampai dengan 100. Namun pada percobaan disolusi yang formula ketiga memenuhi syarat karena mendapat nilai 50 sampai dengan 100 yaitu 54,15. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hasil penjelasan saya dapat dipahami.